Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali satu strategi yang kedengerannya lumayan intens nih. Dari buku The 33 Strategies of War, kita ambil strategi nomor 4, menciptakan rasa urgensi dan keputusasaan, atau ya strategi medan kematian. Sumbernya dari bab 4 buku itu. Pernah nggak sih, Anda ngerasa punya rencana besar, tapi kok kayaknya waktunya banyak banget, jadi malah ya gitu deh, mimpi doang nggak gerak-gerak. Nah, strategi ini kayaknya nantang kita keluar dari situ. Siap ya kita bedah bareng? Siap. Jadi, inti strategi medan kematian ini sebetulnya adalah gimana caranya kita menempatkan diri sendiri atau tim kita ya, di posisi seolah-olah udah nggak ada jalan buat mundur. Kayak peribahasa itu loh, membelakangi tembok. Secara psikologis ini tujuannya buat memutus jalur buat kabur atau ragu-ragu, jadi mau nggak mau ya harus berjuang mati-matian aja gitu. Yang menarik tuh gimana kondisi terdesak ini bisa drastis banget meningkatkan fokus sama energi kita di saat ini. Bukan nanti-nanti, bukan tekanan biasa ini, tapi tekanan yang benar-benar terasa mendesak. Iya, di sumber kita juga disebutin kalau seringnya musuh terbesar kita ya diri kita sendiri. Terjebak di rutinitas, nunda-nunda pekerjaan, ya kan? Tapi anehnya pas ada tekanan dari luar, misalnya deadline mepet banget atau ada krisis tiba-tiba, kita malah jadi kayak lebih hidup, lebih fokus gitu. Cuma ya itu, susah banget kalau mau sengaja bikin perasaan terdesak sekuat itu. Gimana sih cara kerjanya ini di level psikologis? Apa yang terjadi di otak kita gitu? Cara kerjanya itu ya dengan secara sadar kita menghilangkan kemewahan untuk memilih dan rasa aman yang kadang palsu itu. Pas kita bakar jembatan, di belakang ini bisa metaforis ya, nggak harus beneran bakar jembatan, pikiran kita tuh jadi nggak punya ruang lagi buat negosiasi, atau cari-cari alasan, cari jalan gampang. Ini memicu respon fight or flight, tapi karena flight atau mundurnya udah nggak mungkin, ya semua energi jadi fokus ke fight, bertahan dan maju. Bisa jadi karena, gimana ya, penyempitan kognitif gitu, jadi otak otomatis nyaring distraksi, fokusnya cuma ke satu, bertahan hidup atau capai tujuan mendesak itu. Pertaruhannya jadi terasa tinggi banget, jadi ya kita terlibat total. Mau nggak mau. Wah, ini jadi inget contoh yang kuat banget di buku soal penulis Fyodor Dostoyevsky gitu. Dia kan pernah ngalamin eksekusi palsu. Udah di depan regu tembak, hukumannya diubah di detik terakhir. Pengalaman hampir mati itu bikin dia sumpah nggak mau nyanyain hidup lagi. Tapi yang lebih gila lagi mungkin ya, kadang dia sengaja judi sampai bangkrut. Iya, iya. Buat menciptakan medan kematian finansial, biar terpaksa nulis dengan urgensi tinggi. Bener-bener ekstrim ya pendekatannya. Betul sekali. Kisah Dostoyevsky itu ilustrasi yang kuat banget ya soal kekuatan transformatif dari konfrontasi dengan batas. Entah itu batas kematian beneran atau simbolis kayak bangkrut tadi. Sadar kalau kita rapuh atau bisa kehilangan segalanya, itu bisa menjernihkan prioritas kita secara radikal. Memaksa kita bertindak lebih bermakna. Nah, ini muncul pertanyaan penting. Gimana caranya kita bisa menerapkan tekanan psikologis ini, tapi secara konstruktif, tanpa harus ambil resiko segila itu kan? Sumbernya sih mengisyaratkan ini soal tekanan psikologis yang diperhitungkan, bukan asal nekat. Bener-bener. Ini bukan nyari bahaya ya. Buku ini juga ngutip dari Hagakure, kitab klasik Jepang buat para samurai itu. Di situ dibilang, anggap dirimu sudah mati. Bahkan jika langit runtuh menimpamu, tidak ada yang perlu ditakuti. Nah, ini resonansi filosofisnya. Justru karena kita sadar hidup ini sementara, kita jadi bebas buat bertindak berani dan cepat sekarang. Nggak nunggu-nunggu kondisi sempurna. Tepat sekali. Jadi pada dasarnya ya, strategi ini tuh pertama-tama diarahkan ke dalam diri kita dulu. Sebelum kita bisa pimpin orang lain lewatin medan kematian, kita perlu taklukkan dulu kecenderungan kita sendiri buat nunda, cari aman, hindari yang nggak nyaman. Ini soal merekayasa ulang kondisi mental kita sendiri. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh semacam alat psikologis, meskipun ya ada risikonya buat dorong diri kita melampaui batas biasa. Buat capai hal yang mungkin tadinya kelihatan mustahil. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Strategi medan kematian ini, kalau kita ringkas, intinya adalah soal menciptakan situasi secara sengaja dan penuh perhitungan ya, di mana gagal itu udah nggak jadi opsi, di mana kita harus cari jalan keluar atau maju, kayak nyalain api di bawah kaki sendiri gitu, biar potensi terpendamnya keluar.
Ya, benar. Dan ini lebih dari sekedar ayo kerja lebih keras. Bukan cuma itu, ini soal perubahan mendasar di pola pikir, jadi super fokus pada saat ini, adaptif banget, dan berani ambil langkah tegas walaupun masa depan nggak pasti. Intinya tuh, ya, melepaskan jaring pengaman mental yang seringkali malah bikin kita nggak kemana-mana, bertindak seolah-olah ini kesempatan terakhir, gitu loh. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Ada nggak sih area dalam hidup Anda sekarang, mungkin pekerjaan, proyek pribadi, atau kebiasaan di mana sedikit keputusasaan yang terencana justru bisa jadi katalis perubahan yang Anda butuhin? Kapal metaforis apa nih yang mungkin perlu Anda bakar biar Anda terpaksa keluar dari zona nyaman dan melangkah maju dengan keberanian baru? Coba direnungkan.